Salah satu cerita tentang doa dan pemulihan yang paling luar biasa dapat kita temukan dalam kitab Ayub. Tidak ada seorang pun yang lebih pantas menerima kesembuhan selain Ayub. Dia adalah seorang pria yang begitu mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi dia kehilangan hampir segalanya. Kekayaannya, kesehatan, serta anak-anaknya dalam rentan waktu sehari saja, teman-teman. Dalam Ayub 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Teman-teman, segera setelah Ayub kehilangan segalanya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia berduka cita atas kemalangannya dan menderita secara fisik karena penyakitnya. Kemudian 3 temannya datang. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ini tercatat dalam Ayub 2 ayat 13. Teman-teman, ini adalah contoh yang baik untuk kita. Ketika teman kita menderita, terkadang hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah sesederhana mungkin hadir untuk mereka. Semakin dalam rasa sakit mereka, semakin sedikit pula kata-kata yang perlu kita ucapkan. Ini disebut pelayanan kehadiran. Kita tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup berada di sana, di samping mereka. Namun, dalam cerita ini, pada akhirnya teman-teman Ayub melakukan lebih dari sekedar duduk menemani. Mereka mulai memberi nasihat. Sayangnya, sebagian besar nasihat mereka tidak terlalu membantu dan itu membuat Tuhan marah. Maka Tuhan menyuruh Elifas, salah satu dari 3 teman Ayub itu, untuk memberikan persembahan korban bakaran. Dan Tuhan berfirman, oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayub 42 ayat 8. Teman-teman, perhatikan bagaimana Tuhan berkata, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Tunggu, sebenarnya siapa yang sedang mengalami penderitaan di sini? Siapa yang telah kehilangan segalanya dalam cerita ini? Bukankah seharusnya Ayub yang disembuhkan? Tetapi Tuhan tahu bahwa kesembuhan tidak akan datang kepada Ayub sampai dia berdoa untuk ketiga temannya tersebut. Ayub 42 ayat 10 mengatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Teman-teman, pada akhirnya Tuhan memulihkan segala yang telah terhilang dari Ayub, bahkan lebih dari itu. Mungkin saat ini kamu sedang menderita karena sebuah kehilangan besar di dalam hidupmu. Mungkin kamu sedang mengalami musim kedukaan. Jangan hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Berdoalah juga untuk pemulihan orang-orang yang tengah terluka di sekitarmu. Keluargamu, teman-temanmu, komunitasmu, gerejamu, dan bahkan di seluruh dunia.
Dan lihatlah bagaimana Tuhan mendatangkan pemulihan ke setiap bidang kehidupanmu. Teman-teman, kuasa doa sungguh nyata. Berdoalah untuk dirimu dan orang-orang yang kamu kasihi dengan iman.